Cak Nun tadi nanya kepada saya sampai jam berapa Pak Bupati. Terserah, kalau capek Cak Nun baru turun, kalau tidak capek tidak usah turun. Ibu-ibu dan kepada semuanya, kepada tukang parkir, kepada tukang sapu, dan kepada seluruh mereka yang telah membantu daerah ini dan jaya di masa yang akan datang atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi saya ingin sampaikan, nanti saya minta waktu walaupun 5 menit. Ini ada orang Banyuwangi menulis tentang buku Minak Jinggo. Ini buku ini tebel. Ini kalau buat tidur enak karena tebelnya cukup. Kalau dibaca agak lama. Dan ini adalah beliau lama di Solo, putra asli Banyuwangi, lahir di Tegal Delimo, yaitu Bapak Langit Kresna Haryadi. Dan nanti di sela-sela dengan Cak Nun akan mengatur beliau untuk membuka sedikit tentang buku Minak Jinggo ini. Nah, nanti biar beliau menyampaikan walaupun 5 menit kira-kira. Saya sedang mengumpulkan orang-orang hebat asli Banyuwangi yang terserak untuk masuk ke Banyuwangi dan berkontribusi untuk Banyuwangi. Sebelumnya Dirut PT Telkom berkontribusi, ada Dirjen Bea Cukai, dan ada orang-orang hebat lagi terus akan kita kumpulkan, termasuk budayawan. Beliau nanti akan menyampaikan tentang buku ini 5 menit. Tarian karya kreasi seniman Banyuwangi yang akan diiringi oleh musik kolaborasi Kundaran. Kundaran adalah kuntulan dadaran dengan rampak yang sair-sairnya bernuansa Islami diiringi terbang kuntulan. Dengan perpaduan musik tradisional Kundaran yang harmonis menunjukkan jiwa semangat membangun Banyuwangi supaya lebih baik lagi. Musik ini ditata oleh Muhammad Jeni SAP dan didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Seluruh undangan dan hadirin yang kami hormati, dengan bangga kami persembahkan, inilah Tari Rodat Siran. Selamat menyaksikan.
masyarakat dan melakukan aktivitas-aktivitas yang merangkum dan memadukan dinamika kesenian, agama, pendidikan, politik, sinergi ekonomi guna menumbuhkan potensialitas rakyat. Mari berikut ini segera kita saksikan bersama perpaduan yang harmonis, irama dan lagu bersanding dengan penuh cinta. Kita sambut bersama, inilah pagelaran Kiai Kanjeng bersama MH Ainun Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, seluruh rakyat Banyuwangi, Pak Bupati, seluruh jajaran Musbida Kabupaten Banyuwangi, sipil maupun militer. Kalau aku memandang Indonesia, hatiku diliputi keputusasaan. Tapi begitu aku masuk Banyuwangi, hatiku dipenuhi oleh harapan-harapan. Saya langsung akan meminta kakak saya, sahabat saya, karena beliau tidak bisa terlalu lama, Pak Zawawi Imron sama Mas Krisna, untuk langsung maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Duduk aja, santai aja. Jadi kalau melihat Indonesia, saya betul-betul pusing kepala, tapi begitu melihat Banyuwangi, saya melihat kebangkitan. Apa yang saya
merasa tidak mungkin terjadi di Indonesia, sudah terjadi di Banyuwangi. Banyuwangi benar-benar adalah the sunrise of Java, the sunrise of Indonesia. Jakarta adalah the sunset of Indonesia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melakukan upaya kematian-kematian sekaligus upaya kelahiran-kelahiran. Jadi ada yang dipeloroti katoknya, ditunjukkan jeleknya, ada yang diam-diam dibangkitkan. Banyuwangi termasuk yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dilakukan. Sementara saya melihat kemana-mana, saya melihat ada kehancuran-kehancuran. Dan di Banyuwangi ini luar biasa, di luar dugaan dan di luar perhitungan saya, ada daerah yang ternyata membuat Indonesia tidak mungkin hancur karena ada Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pesan tahun 2014 Banyuwangi bisa menjadi salah satu pusat perebutan nasional maupun internasional, dan saya tenang hati saya setelah sampai di sini karena Pak Bupati adalah seorang pelindung rakyat yang luar biasa, pelindung aset-aset yang luar biasa di sini. Tidak gampang ada intervensi nasional dan internasional yang masuk ke sini. Saya tidak mengatakan Pak Bupati melawan pemerintah pusat, tetapi memang ada undang-undang dari negara, dari pusat yang memang sangat menindas kekuasaan dan pemilikan-pemilikan kekayaan di daerah. Oleh karena itu mudah-mudahan tahun 2014 akan ada freeport kedua di sini, dan itu tetap dilindungi oleh Perda, dilindungi oleh kekuatan rakyat Banyuwangi, sehingga Banyuwangi tidak menjadi daerah jajan dari calon-calon penguasa 2014. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu sekalian, malam hari ini nyun sewu tadi saya mulai dengan musik yang etok-etoke rodok niru-niru wong Banyuwangi. Kami dari daerah halus Jogja, saya orangnya sangat halus, sangat penuh sopan santun, gak kayak raimu gitu. Tapi begitu masuk Banyuwangi saya belajar dinamika, karena Banyuwangi ini oleh Allah ditaruh di tempat di mana dinamika Bali dia kuasai, tapi kehalusan Jawa juga dia kuasai. Manusia itu memiliki dinamika, kekerasan dan energi, tapi sekaligus juga kelembutan dan kehalusan, dan Banyuwangi memiliki kedua-duanya. Kalau di Jogja tidak bisa punya dinamika kayak perkusinya Banyuwangi, tidak bisa. Wong Jogja gak iso kalusen. Wong Jogja kono sepur tabrakane mak nil ngene. Nek ndek kene lah apa beres ngoten nggih. Ana nek temriko alus-alus, nek temriki alus ya iso, kasar ya iso. Jadi Banyuwangi ini justru daerah antara Bali dan Jawa, sehingga kedua-duanya dikuasai oleh Banyuwangi, sehingga saya punya harapan besar. Dan saya punya banyak teman bupati dan wali kota yang baik, tapi saya kira di antara semuanya yang terbaik adalah bupati Anda. Wis rupane ganteng, pikirannya cerdas, hatinya penuh perhatian terhadap detail-detail Banyuwangi, dan menumbuhkan kebanyuwangian luar biasa. Karena dasarnya beliau seorang arsitek ya Bapak ya? Bukan ya? Tapi saya punya cara berpikir arsitektural yang luar biasa, dan tadi saya sudah berjanji tadi siang, Pak sampean iku minimum menit-menit dadi menteri sampean. Minimum, tak daftari KPI. Itu. Perkara engko kedaden gak kedaden terserah Allah, yang penting kene nandur terus, perkara panen gak panen Allah yang punya. Kalau bangsa Indonesia dalam 2 tahun ini tidak mau menerima hidayah dari Allah yang bersifat masif dan massal seluruh Indonesia, maka mungkin Allah akan memilih plan B, memilih skenario kedua, yaitu Allah akan memberi peringatan-peringatan kepada bangsa Indonesia, terutama para pemimpinnya, melalui bencana-bencana besar. Saya sudah ngirim orang untuk ke Gunung Raung, saya sudah ngirim orang ke Gunung Merapi, ke Gunung Semeru, sampai ke Tangkuban Perahu, sampai ke Anak Krakatau, dan saya minta mereka untuk bersemedi dan di sana sholat agar supaya mengerti apa yang sedang diperintahkan kepada mereka, karena bisa jadi dalam waktu 1-2 tahun lagi akan ada gejala-gejala letusan gunung yang bergiliran 5-7 gunung, tapi sedang kita tawar.
Mpun bledos sik tasih enten Bupati Banyuwangi tenang mawon sampean, ngoten. Ngono ceritane rek. Sampai Nyai Roro Kidul kita tawar. Karena Nyai Roro Kidul itu sampean kenali mek situk jane ana loro, siji Ratu Kidul, siji Nyi Roro Kidul. Nek Ratu Kidul iku asli jenenge Dewi Nawang Wulan, nek Nyai Roro Kidul iku jenenge Dewi Nawangse. Nyun sewu sekedap nggih. Cacakne jenenge Ki Ageng Sapu Jagat yang kemarin ngurusin Gunung Merapi dan saya sudah datangi. Jangan bilang saya klenik, jangan bilang saya syirik, karena Rasulullah sendiri banyak ngomong mengenai akik, banyak ngomong mengenai gunung. Rasulullah ketika dia di panah, kemudian gunung Uhud menawari, ya Rasulullah, apakah engkau izinkan aku nggugrukno iku apa bahasa Indonesia? Apa nggugrukno iku? Ya ikulah. Ya ikulah. Bahasa Indonesia gak tepat belas. Jadi bahasa itu yang paling baik itu ini angel bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa yang paling tidak mutu di dunia. Tapi gak apa-apa, wis ngongen naik gak apa-apa. Soalnya nek wong Jawa Pak, satu kata itu bisa menjelaskan sekaligus fakta yang sangat komprehensif. Misalnya kalau padi itu tidak bisa dijelaskan berarti masih di sawah. Nek gabah berarti wis dineni. Nek wis ditutu berarti sing cilik-cilik menir. Nek wis diliwet jenenge sego, sing gosong jenenge entep. Jelas. Jadi kata entep wis cetha masalah. Kalau bahasa Inggris harus dijelaskan dengan kalimat panjang. Gabah yo rice, pari yo rice, beras yo rice, sego yo rice, kabeh rice ya apa iku jan. Dadi nek ana wong bule rene untuk Dieng Festival misalnya takonono, you want to eat rice? Sure. Dia mau makan rice? Yes. Sugono pari. Jadi kerakoti pari ini. Banyuwangi, saya tanya ini sebelum saya minta sama beliau. Jadi saya mau wawancara nanti sekaligus beliau biar bertausiah sedikit. Saya tanya, yang nyuruh kodok jadi kodok itu siapa? Siapa? Boleh nggak kalau kamu sudah dijadikan kodok oleh Allah terus ingin jadi burung? Boleh nggak? Iso tak gak? Ya gak oleh, ya gak iso. Ya apa carane ono kodok ngiber itu ya apa? Nah, yang nyuruh Anda jadi orang Banyuwangi itu siapa? Yang melahirkan Anda di sini atau yang mentakdirkan Anda menjadi di sini? Ada dari Muntilan terus jadi lembut. Anda lihat Aceh, semua kesenian Aceh tidak ada kelembutannya. Akhirnya nasibnya selalu mengalami benturan-benturan secara politik. Kalau ini tadi kan ono aluse fade out. Nek Aceh gak plak. Jadi mesti
Bang, glosor ngono iku nasibe. Nah, Banyuwangi tidak. Kapan halus dia siap untuk halus, kapan kasar dia siap untuk kasar, kan gitu. Nek anjane dikon dadi priayi sing alus, kapan kon dadi preman, ayo nek anjane kate preman-premanan. Gitu. Mulane Minak Jinggo biar dijelaskan. Minak Jinggo iku kira-kira ganteng ndi karo Damar Wulan iku sik ae. Bener salah engko sik. Sapa sing ngarani Minak Jinggo welek siungen iku sapa biyen? Lan rene arahe tak krawuke raine. Ya gitu ya, saya enggak bela Minak Jinggo, aku ya wong Jombang, aku wong Mojopahit. Cuman saya kan bilang sama Gajah Mada, aku SMS biar Pak sampean niku lano apa lho kadek nyerbu ngetan ngulon niku lho pas perang Bubat itu Pak. Kan Gajah Mada nyegat di tengah jalan pasukan pernikahan dari Sunda ke Jawa. Diserbu di tengah jalan Gajah Mada. Orang Sunda jadi benci Jawa. Di Bandung tidak ada jalan Gajah Mada. Di Bandung tidak ada jalan Mojopahit. Meskipun di Mojokerto ada jalan Priangan. Nek wong Jawa wis atine wis lumer, wong Sunda gorong. Lah meneng-meneng dicegat ya. Terus aku nang Bandung, Pak, sampean wong moreng terus aku gak melok nyegat. Jangan benci saya lah. Dulu Gajah Mada waktu mau nyegat itu ndak BBM saya dulu ya. Nek BBM aku tak elengno. Loh sekarang itu di Banyuwangi itu pembangunannya salah satu metodenya adalah punya grup-grup BBM. Gitu Pak ya? BlackBerry, Obama, Black itu ireng, Berry itu jenenge Obama waktu di Menteng Jakarta. Jadi BlackBerry itu sebenarnya memang dibarengkan sama Obama, itu tipuan-tipuan internasional, itu tak ceritani kapan-kapan. Lah nek kon ndelok Amerika Obama terus noe Obama atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, saya tidak akan terlalu panjang. Saya akan interview beliau berdua. Saya minta diberi mikrofonnya ke depan dua, supaya kita bisa saling membatasi waktu satu sama lain. Setelah ini saya akan kasih musik yang menghormati orang Banyuwangi, menghormati terutama orang Osing. Jadi ono musik Kiai Kanjeng tak kei jeneng Rampak Osing. Tutuk kene bingung dhewe aku. Iki masuke Osing apa cak? Lha pokoke Osing biasanya ngono-ngono iku. Perkara bahasane ya apa aku gak iso lah, raimu aku kon iso bahasa Osing iku gak tau ndek kene. Biar aku ngelamar arek wedok iki kan gak trimo kok. Akhirnya kepeksa ngelamar arek Banyumas jenenge Novia kalau menjeng itu aku. Itu. Nah, nanti kita kasih musik yang 2 apa 3 ya. 2 atau 3 musik yang appreciate dan menghormati Banyuwangi. Terus pokoknya kepingin Banyuwangi kan diri. Karena di dalam diri saya ada Banyuwangi, ada dinamika. Di Banyuwangi itu gak usah ngene ngene, sikile tok lho iso ngene ngene lho. Ana tari Banyuwangi sikil tok ngene tok kene ning ngrotok. Iki ngene. Ana iku. Sikile tok dinamikane luar biasa. Iku sikile gorong ndukure. Ngomong ngene-ngene karo-karuan. Pak Bupati nyuwun sewu ndelok-ndelok kedhek nggih, nyesuaikan diri karo alam pikirane arek-arek ngene iki. Oke, bismillah. Pak Zawawi dulu ya. Saya mohon Pak Zawawi. Beliau dulu. Minak Jinggo dulu. Pak monggo Pak, jumeneng kalian kula Pak Krisna. Buku sampean
Mestinya seperti pemerintah Banyuwangi gitu. Tapi jalannya masih sunyi, masih yang mainstream Jakarta sini masih alternatif. Sregep gereja bendina minggu luar arek wis saya dinali gede-gede kalimat itu dirubah-rubah karo arek wis gak apa-apa wis angger maksudnya apik gitu ya. Jadi Tombati sudah masuk gereja-gereja lumayan itu. Lumayan. Wong gereja saiki wis nganggo semua kata-kata Islam. Ini kan teman-teman dari Kristen banyak ya. Dan jangan merasa terancam di tengah umat Islam. Kewajiban umat Islam adalah melindungi seluruh makhluk dan alam semesta. Kalau ada orang Islam berarti hartamu aman, martabatmu aman, nyawamu aman. Itu ya rumusnya ya. Itulah definisi dari Rasulullah. Kalau ada orang Kristen merasa terancam oleh orang Islam, berarti Islamnya bukan Islam, kecuali adzan subuh. Itu angel itu. Mau wanter, tapi di sini adanya enak-enak Pak. Tadi saya dengerin adanya enak-enak di Jogja itu adanya ya Allah, ya Allah. Wes gak karu-karuan. Karena di sini NU nih di mana Muhammadiyah ya Pak ya. Nah NU adanya biasanya kalau cilikane sering ngaji. Salatu khairum minan naum. Nah NU, nah Muhammadiyah fikih apa grammarnya saja. Naum gak oleh dawa. Salatu khairum minan naum. Aku mesti masjid Muhammadiyah ini. Naum, ngene iki. Oh, pas naum itu khusyuk. Naum. Gak oleh dawa didik, gak oleh. Nek dawa syirik. Bid'ah iku nek dawa. Tapi turuti, oke. Jaluk rampak Osing. Tepuk tangan untuk Osing dan Banyuwangi semuanya. Yuk. Arep golek opo kok uber-uber
saya ajak omong-omong, yo apa lagu gereja tiga iki? Lo lagu kan agamane rek. Wedhus kan agamane kok. Pemene lagu iki mek nada iso di bayi yang duwe nada, wong Islam wong Kristen duwe nada, tapi nadanya sendiri tidak punya agama, jadi tidak apa-apa lagu digawe-gawe sapa-sapa lah gak masalah. Jadi bukan kita membawakan lagu gereja, gak. Waktu temen Kiai Kanjeng pentas di meninggalnya Paus Yohanes Paulus II, kita bikin lagu mendadak yang bunyinya cuma Il Papa karena panggilannya Paus itu di Itali Il Papa. Tak kayak no lagu judulnya Il Papa Papa Il Papa oh nangis wong sak Itali. Padahal maksudnya Mas Gianto Papa Gedang, Papa macam-macam, pokoknya lah, terserah masing-masing, yang penting kita menghormati orang. Nah, ada lagu yang ke Banyuwangi-Banyuwangian di dalam Sholawat Badar. Jadi coba kita bawakan Sholawat Badar nek versi Sunda, versi Banyuwangi, versi Cina, versi India, kurang ya? Mandar ada ya, versi Cina ada, versi coba meneh aku. Padahal aku ndak wis gendur sak durunge kan gitu kan. Jadi enggak ada masalah. Oke, dimulai dari Mandar dulu ya. Oke, bismillah. Teman-teman tetap duduk atau berdiri? Berdiri aja semua ya. Oke, ya.
Saya matur dan mohon izin, apakah beliau berkenan dan para hadirin semua rakyat Banyuwangi menyetujui kalau nanti Pak Bupati kita mohon untuk duduk bersama Pak Zawawi di situ. Setuju ya nanti ya. Tapi kita tunggu sebentar Pak Zawawi biar membacakan puisi dulu. Sebelumnya saya ingin Pak Zawawi tadi mengkuliahi saya selama di pesawat dari Surabaya ke Bandara Minak Jinggo. Terus saya wis tak terapno langsung loh Pak. Nah saya diceramai Pak, yang tadi tuba tadi itu apa Pak? Hadis Rasulullah itu. Oh, itu sabdanya Rasulullah. Rasulullah bersabda, begini bunyinya, tuba liman ra'ani fa'amana bi. Artinya beruntung orang yang pernah melihat wajahku kemudian beriman kepadaku. Selanjutnya hadis itu tuba. Untung. Siapa yang untungnya 3 kali itu? Liman lam yarani fa'amanabi. Yaitu orang yang belum pernah melihat wajahku tapi beriman kepadaku. Jadi kalau orang yang pernah melihat wajah Nabi kemudian beriman kepada Nabi itu untungnya 1. Tapi kita bapak-bapak dan ibu-ibu yang hidup di zaman sekarang ini yang tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah tapi bisa beriman kepada Rasulullah itu untungnya 3 kali. Saya minta ini karena kenyataan di dunia ini aneh. Jadi Indonesia itu kekayaannya dirampok oleh luar negeri, harta rakyat dicuri oleh pemimpinnya sendiri habis-habisan. Lombok aja harganya segitu ya. Brambang import, uyah import sak piturute, tapi ternyata di balik itu rakyatnya memiliki ikhtiar ekonomi yang tidak terlawan di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah jumlah ibadah haji terbesar sedunia mana Pak Bupati? Indonesia. Bahkan inden sampai 12 tahun. Jadi Indonesia jari ini jebol tapi masalah bandara rame ini kayak pasar, kayak terminal. Wong lunga kaji saunuke duwe mbutuh kon ndi ae arek-arek itu. Gitu loh. Jadi maksud saya kalau orang di Arab tiap hari di Masjidil Haram kelintar-kelintar terus sembahyang rajin lah gak aneh sih Bu ya. Lah mboten aneh sih. Tapi nek wong wadohe koyo ngene sregep lunga kaji Pak Bupati setahun pisan ya Pak ya. Baru datang toh. Itu dasar lah nek wong Mekah lunga kaji ben taun ya mesti ae wong sampean omahe ndek kuno. Kayak ngene lho, sifat Banyuwangi. Cok kalau orang Jawa asli di sebelah barat rada adoh karo Bali, sampean karo Bali gak ada masalah. Jadi sampean lebih kaya daripada orang Jombang. Mulanya aku melayu rene, melayu ngulon, melayu ngetan soalnya aku wong Jombang. Nek wong Jombang ku ya rone ijo karo abang tok. Karo Gus Dur. Wis iku tok. Etan kali, kulon kali, tengah-tengah dalane sepur. Menikmati saiki mati mulane ayo melok. Gus Dur niku. Jombang niku. Nah sekarang Pak, mainan anak salah satu yang saya himpun itu ada buku 5.000 halaman yang isinya lengkap tentang mainan dolanan anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang suatu hari mau tidak mau harus dihidupkan kembali di dalam rangka melawan perusakan dari industri-industri kebudayaan terutama lewat televisi nasional dan internasional. Saiki ndek Bali ten Banyuwangi napa dulinane arek-arek cilik? Obak sodor si ono, jumpritan si ono, jentik si ono, kekean, temenan. Nek lagu anak-anak sing jek urip di Banyuwangi asli, napa Bu? Ciblungan.
jamuran yogi. Masih ada di sini. Harus di Yo padha dolan ning Demak ijo ayo jo cokaanku ayo ku sip jaran ayo rantai kapal ayo pal awal warit PKI ayo iwak babi ayo bintang sapit masumi ayo minat jinggo ayo godok telo ayo lo mendem ayo demo silet kudikan. Jogja. Yo meneh. Siji loro telu. Esok tuku lengo nyangking botol. Kanca lawas dijak dolan menyang kali. Pelem iku kecuting luwi jeruk. Tumo iku manggone ana ing rambut jempol sikil daladil kena patil. Idu kuwi dolanan ora apik. Tempolong yang digeret ngesetke kulit. Silet iku dijupuk aja dicawuk. Gawang bal-balan jaringe arep pritil. Pentung wes singgung gebuk sing do korupsi. Oke, ini tapi aja diwuri ngene-ngene iki ya. Sing iki mak gawe contoh tok, aja diwuri ngene arek cilik-cilik seneng kok sing diapalno iku tok. Maknane gak diapalno apa nek arek gede-gede saiki nek muri arek cilik sing ndelok-ndelok tok ya, Pak. Tapi ya ini saya mohon dengan sangat Pak Bupati Kerso berkenan untuk sama-sama Pak Zawawi bersama saya di sini, nyun sewu. Saya mohon pertama apa saja yang akan dilakukan kepada rakyat. Yang nomor dua, bab mainan anak-anak ini, dolanan anak ini, saya dan teman-teman siap untuk supply, entah akan di bagaimanapun, karena tidak ada bahan ini dimanapun. Ini 5.000 halaman isinya dolanan anak-anak tok. Bahkan saya menghimpun fakta-fakta sejarah yang selama ini tidak pernah dikenal. Jadi dari soal Dajjal sampai soal Minak Jinggo, saya mencoba menyelidiki bermacam-macam, dan aku juga sing gak iku aja muring-muring. Gitu ya, oke Pak Bupati nyun sewu. Saya mohon di sana, saya tak berdiri kemana-mana. SD atau TK, saya sudah bersama Mas Endo. Mas Endo mana ya? Mas Endo Suwanda ya? Mas Endo maju juga dong, tepuk tangan untuk beliau, Mas Endo. Nah ini tadi yang memandu. Saya susah komentar ini. Saya mendengar hari ini bagaimana budaya itu begitu penting. Saya mendengar betul dari Pak MH. Pak Mas Cak Nun ini tipis antara nyinggung sama menyanjung gitu. Jadi saya ini mendengar mengkerut terus saya ini. Karena Cak Nun ini bahaya, kalimatnya ini agak bahaya, mengayun kanan kiri tahu-tahu ngeplok gitu. Nah, Jogja ini harus bahaya. Pak Harto itu kalau mau mencat orang senyum dulu kan gitu. Nah, tentu malam ini menjadi pencerahan buat kami, dan tadi tentang mainan anak-anak, bagaimana menyadarkan anak-anak ini tentu juga menjadi bagian yang luar biasa buat kami, dan ini nanti kami perlu referensi nanti Canun, dan kami perlu ditentir, dan anak-anak muda Banyuwangi sekarang sedang bangkit untuk mengkolaborasi antara budaya-budaya lokal dengan budaya-budaya global sehingga supaya tidak tertinggal. Dan tepuk tangan buat anak-anak muda Banyuwangi yang sekarang sudah punya kampung online, Cak Nun. Bahkan anak-anak jual sapi sudah lewat online, jual kambing lewat online, tapi yang saya bilang jangan sampai jual orang lewat online. Dan anak-anak ini anak-anak luar biasa, dan anak-anak ini semakin bangga dengan daerahnya, dan mudah-mudahan kehadiran acara malam ini menambah spirit bagi masyarakat Banyuwangi secara luas. Saya kira itu. Pak Bupati, mohon supaya kita semua paham dan sebenarnya sudah ngerti, cuman kan belum ingat gitu. Jadi misalnya gini, kenapa kebudayaan penting? Seandainya saya ulama, saya akan berfatwa kebudayaan atau kreativitas budaya itu hukumnya atau posisinya itu fardu kifayah. Harus terjadi meskipun tidak semua orang harus melakukan. Ibadah mahdoh adalah apa saja jangan lakukan kecuali yang aku perintahkan. Kalau ibadah muamalah apa saja boleh kecuali yang saya larang.
Nah, letaknya bid'ah dan sebagainya ada di ibadah mahdoh. Kalau ibadah muamalah tidak ada bid'ah. Rasulullah nggak pernah punya akun Twitter. Kamu boleh punya akun Twitter. Rasulullah nggak pernah pakai handphone, nggak pernah pakai motor, ora tahu kupluan, ora tahu sarungan. Anda boleh lakukan itu semua. Yang tidak boleh adalah Twitteran sambil sholat. Kan begitu. Jadi sekarang ini di Jawa Memang mainan anak-anak ini mulai hilang. Sekarang hampir anak-anak dari pagi sampai sore ini di depan komputer dengan game dan lain-lain. Saya kira ini menarik, Cak Nun. Tinggal memaknai dari setiap permainan kayak gundul-gundul pacul dan lain-lain yang memang ini mulai hilang dari anak-anak. minimum kami dari Jogja itu punya wacana primer, jadi primary resources ya dari soal-soal itu, dan sedang kita terjemahkan 5.000 halaman dari bahasa Belanda. Dan akan menjadi pintu permanen, nanti akan dibuat dari bambu. Dan kemarin Pak Muji sudah beberapa hari ini melakukan studi, dan nanti pintu gerbang di Ijen itu berasal dari bambu. Dan itu luar biasa, dan mudah-mudahan ini segera jadi di akhir tahun ini. Nah, tentang budaya ini kami melihat begini, dari 2 bupati sebelumnya Banyuwangi kan dinamis ini. Saya lihat ini kosong kegiatan di masyarakat, padahal kesenian ini begitu hebat. Dan yang kedua, saya lihat di warung-warung kopi semua orang diskusi, Banyuwangi ini hebat diskusinya. Tapi terus saya tampung ini what's next kira-kira gitu. Terus mau diapakan yang hebat-hebat ini? Ternyata ini kan ada industri di pusat, di Jakarta, di luar, internasional. Yang ini tidak connect dengan budaya Banyuwangi karena tidak di package yang menarik tadi. Maka kita mencoba, istilah saya, kita harus membuat jembatan antara tradisionalitas dengan modernitas tanpa harus menghilangkan identitas tadi. Maka ini kemudian kami dialog dengan para budaya. Kalau apa aku ngomong ngono salah juga kon. Buktine matek kabeh sing kok sponsori iku. Matek kabeh 3 tahun matek, 3 tahun matek. Terus kon gawe dewa meneh, baru ngono matek meneh, gawe dewa meneh. Nek perlu gawe video porno sik kayak dadekno bintang. Tertipu kalian semua itu. Dan lihat ini Banyuwangi, justru yang tidak pakai sponsor yang dihidupkan di sini, dan ini yang saya yakini akan menjadi masa depan. Pokoknya aku yakin karo Kiai Kanjeng Bareng, aku yakin konrek wis tak omongno ket biyen. Umurmu 80 tahun kon jek pentas, gak ada masalah. Bah wis tuwek-tuwek ya babah. Ngene wis babah wis. Tapi orang tidak ada yang tahu Pak bahwa mereka ini sudah keliling dunia, sudah 65 tempat di seluruh dunia, dan wis tuwek-tuwek iki Pak. Wis tuwek-tuwek iki. Iku ndek putu sing kibat, iku ndek putu iki. Oh, iku ndek putu iki sing nyoleng iku. Wis tuwek temen, tapi kan nek ndek musik pop lah gak oleh tuwek. Ya toh? Kurang ajar gak oleh tuwek nyanyi, orang tuwek gak oleh nyanyi. Wis kempeng gak oleh nyanyi. Di Kiai Kanjeng tidak ada soal umur, yang ada kebaikan. Yang ada dharma bakti, yang ada pengabdian kepada masyarakat. Makanya Kiai Kanjeng juga tidak membatasi alirane apa. Wis nganut wis alirane apa, yang penting kon seneng. Kon apik. Gitu loh. Saya ingin membawakan satu apa sing Banyuwangi apa sing rodok nak internasional. Aku Banyuwangi. Dua-duanya. Bajo
kasih teman sekalian. Pak Bupati, ini sudah jam 23, 11 lebih. Kita sampai setengah 12 kira-kira. Ya cok, nanti esok gak nyambut gawe kan. Oke, pokoknya nggak lewat tengah malam gitu ya. Tapi kita setia sampai jam 00 Pak Bupati ya. Oke, saya mohon izin. Ada hal-hal yang seharusnya kita omong. Tahun 1966 di kota kecil 15 kilo dari Banyuwangi, yaitu di kota Rogojampi. Cak Nun tadi sudah saya bacakan, tapi Cak Nun minta lagi puisi ibu itu dibacakan. Jadi begitu cintanya, begitu hormatnya Cak Nun itu terhadap ibunya. Saya nunut saja sama Cak Nun. Ini juga kado buat Pak Bupati, buat kita semua, sebab kita semua lahir dari ibu. Dan begitu nikmatnya ketika kita merasa kita ini putranya ibu. Ya Allah, saya ini putranya ibu. Ya Allah, kami ini putranya ibu. Saya bacakan. Ibu, ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Ibu, kalau aku merantau sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu ibu tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah buah pertapaanku dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kan ku sebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Terakhir saya mohon pamit. Banyuwangi cintaku, Belambangan sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Ini rakyat nang Banyuwangi terus, konsentrasi terus, kita hidup harus luas ya. Kadang-kadang
rabbil alamin. Yen apa sampean kula angkut melok kiai Kanjeng nang Pakistan. Di kono bom-boman di masjid. Nggih, pokoknya aku nang Pakistan isine nek wis dilunggas Muharram kuwi isine Syiah ngebom, Sunni ngebom. Syiah bom-boman sak wulan iso mati wong 500. Nah, kula gengen mriku dikon ngrukunno. Padahal malah takon ngebom cek nang wis kabeh. Ngoten Pakistan. Pakistan mriki Pakistan Jiwetan. Oh, sampean wong endi sampean? Kula Rogo Jambi nyanut. Rogo Jambi, Madura ta Jawa sampean? Madura saged, Jawi saged. Pinter nyanyi dangdut sampean? Insya Allah. Ayo nyanyi apa situ ae cek nyambung atine ya. Wis lagu apa ae diapresiasi wong sampean atine ombo, apa ae dilebokno tapi Banyuwangi tetap Banyuwangi. Meskipun menyanyikan apa saja. Mas Imam turun Mas Imam. Ini ada teman duetmu. Ketoke raine meh padha Mas.
jangan pergi dulu, ini nanti kita boyong ke sana dibiayai Pak Bupati. Nah, gini, iya difoto dulu sama nanti jajar Pak Bupati ya. So perlu cocok loh diwakili atau cocok kandang. Cocok. Wakil bagian anu lah lapor-lapor. Ini Bapak sekalian, Pak Bupati ini kan ternyata perhatiannya sangat komprehensif itu artinya macam-macam, angger api ditampung kabeh. Jadi gak mek seni etnik Banyuwangi tapi juga jazz ditampung, selawat ditampung, semua ditampung. Nah Kiai Kanjeng ini sama wataknya sama Pak Bupati ini. Kiai Kanjeng itu diundang di Itali festival musik klasik ya maju, country ya maju. Wingi yang terbaru teman-teman dia minta bikin jazz 7 langit dengan teman-teman jazzer di Jakarta yang bikin kita Arab klasik ya kita ladeni. Yang lagu Banyuwangi tadi yang Rampak Osing kita nyanyikan, kita bawakan di gedung dunia di Berlin dan sambutannya alhamdulillah luar biasa. Terus lagu-lagu yang jenis seperti itu kita bawakan juga